Teman semua, di video kali ini saya bakal bahas lebih lanjut terkait dua karakter yang baru rilis di server global ya, yaitu adalah Tatara STR atau Tatara merah dan satu lagi adalah Kuromado yang warnanya biru yang ada di dalam red dari dari Tatara merah ya. Oke, jadi banyak sekali pendapat gitu ya, asumsi mengenai nanti Tatara ini masuk shop karena bannernya limited, terus nanti Kuromado juga berarti ikut masuk shop dong karena dia juga tipenya limited. Nah, kalian untuk menjelaskan hal itu, untuk mengclearkan hal itu, untuk mensatukan konsepsi dari pernyataan itu, kalian akan tahu dari video kali ini. Oke, jadi teman-teman kita langsung lihat aja di server Break the Chance. Jadi di sini adalah server yang memang sudah lebih jauh dari server global. Saya bakal tunjukin beberapa asumsi mengapa dua hero itu tidak akan masuk ke shop maupun banner manapun, teman-teman. Pengecualian Kuroemado ya, nanti saya bakal kasih tahu lebih detail terkait Kuroemado. Nah, yang pertama saya bakal bahas Arima STR ya. Bisa kalian lihat di sini hampir semua karakter sudah hampir terpenuhi. Hanya beberapa karakter yang mungkin belum ya, yaitu adalah Santa dari Kaneki. Kemudian ada Arima Iksa yang dia juga tidak gacha pada saat Arima keluar. Kemudian ada Washu juga dan juga ada Shachi ya. Ini F2P di server Break the Chance dan dia udah main sangat lama dari 2024. So, karakter-karakter ini adalah karakter yang kemungkinan besarnya hampir 100% tidak akan muncul kembali. Ya, ada 3 ya yang kemungkinan tidak akan bisa didapatkan dari akun ini. Yang pertama adalah Kaneki Christmas, kemudian ada Sachi karena VP12, dan juga satu lagi adalah Tatara, teman-teman. Kalau Washu ini masih bisa dapetin dari banner rerun dan lain sebagainya atau di penukaran shop nanti ada. Tapi kalau Arima Ixa juga masih menunggu kabar apakah Carnival akan di rerun atau tidak. Sampai saat ini statusnya kalau dia tidak ngambil Carnival Hero, otomatis dia tidak akan punya sampai selamanya untuk saat ini ya, karena belum ada rerun. Tapi saya yakin untuk Kisho Arima yang banner Carnival ini akan ada rerunnya di masa depan, teman-teman. Nah, untuk Kaneki ini karena dia karakter event, saya jamin juga dia tidak akan rilis kembali dalam bentuk banner. Kecuali dalam Christmas nanti ya, sekarang kan bulan Agustus ya. Kalau di Desember nanti dia keluarin Christmas, dia mau samain karakternya juga kayak Ken Kaneki dan juga Hinami ya di Christmas kemarin itu. Mereka mau keluarin karakter yang sama, mungkin hero ini bakal comeback teman-teman. Tapi kemungkinan besarnya dia akan ganti hero kalau menurut saya ya, biar tidak bosen. Kemungkinan akan ganti hero dan punya passive skill yang jauh lebih bagus daripada Kaneki dan juga Hinami, teman-teman. Ya, karena ini udah ketinggalan zaman ya untuk passive dan skillnya saya lihat udah ketinggalan zaman, nggak cocok lagi untuk dikeluarkan di Christmas tahun ini ya. Nah, untuk Tatara sendiri, teman-teman, saya kasih tahu ya, Tatara ini di server Break the Change, dia itu rilis dalam bentuk top up. Ya, bentuk top up. Jadi dia tidak akan muncul di manapun. Ya, kalau kalian tahu, kenapa Hinami bang bisa keluar ya walaupun dia top up. Hinami itu pengecualian teman-teman. Dia itu menjadi core atau best di tim Anteku. Nggak mungkin kalau dia karakter best tidak dikeluarkan dalam bentuk legasi dan lain sebagainya. Kalau Tatara itu dia bukan karakter dasar atau karakter yang penting banget di uh, Aogiri. So, jadi dia tuh tidak pernah dikeluarkan kembali dalam bentuk banner rerun gitu ya. Kemudian dalam legasi itu juga tidak ada ya. Saya tekanin lagi, legasi tidak ada Tatara. Kemudian banyak juga asumsi dari shop nanti akan keluar karena dia itu tipe gacanya limited ya. Gacanya itu 200. Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kita lihat ya, kristal. Nah, di sini itu tidak ada Tatara merah. Kalian lihat ya. Mas atau Bang, kenapa hero Renji itu dia kan hero top up juga. Kenapa dia dikeluarkan di shop? Jawabannya jelas karena di Break the Chance itu tidak dikeluarkan dalam bentuk top up. Kenapa di global bentuk top up tapi keluar di shop? Karena di global itu kemarin bentrok sama Tanabata, teman-teman.
Ketika tanda bata keluar, otomatis Renji itu tertahan dan di-stuck. Artinya dia tidak muncul pada saat periodenya. Nah, ketika tanda bata selesai, itu sistem dari developernya tidak bisa mengadaptasi karakter itu lagi karena periodenya udah lewat. Otomatis dia harus keluar dalam bentuk top up yang nantinya akan rilis dalam bentuk exchange juga karena dia basically adalah banner limited, teman-teman. Kemudian ada satu lagi yang ini kan kemarin ada banner baru ya, yang banner musim panas ya, musim panas Kaneki sama Toka. Nah, ada kemungkinan besar asumsi dari Sen Takatsuki itu bakal keluar dalam bentuk top up juga. Karena kalau dari segi timeline, harusnya Sen Takatsuki itu pada periode itu ya. Nanti kita lihat aja apakah Takatsuki Sen bakal dirilis dalam bentuk top up atau memang bentuk banner lagi gitu ya. Karena kemarin berdasarkan Renji Yomo itu dia di skip dan dia bentuknya dalam bentuk top up gitu ya. Dan Renji Yomo ini tidak worth it. Nah, dia kan masuk sini ya, walaupun top up. Beda sama Tatara, teman-teman. Top up-nya Tatara itu adalah pure top up. Kalau di global tiba-tiba rilis dalam bentuk karakter gacha, itu kesempatan kalian buat ambil. Karena apa? Karena di sini itu tidak ada. Di sini tidak ada, bahkan di Legacy pun tidak ada. Kalian bisa lihat ya, karakter ini atau akun ini sudah mencoba untuk memenuhi semua yang ada rilisan dari banner-banner yang di Break the Change. Tapi untuk bagian Tatara itu dia nggak akan bisa dapetin. Kecuali ya developer berkeinginan untuk meriran Tatara ini di waktu mendatang dalam bentuk banner mungkin bisa atau mungkin dalam bentuk up bisa. Jadi hero ini tidak akan masuk ke legacy maupun shop. Intinya itu ya teman-teman ya. Kecuali developer mau merilisnya lagi dalam bentuk top up dan banner lagi itu bisa jadi. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Karena di Break the Chain sendiri dia belum pernah rilis kembali gitu ya dalam bentuk top up pertama. Nah di global itu kan dia pakai banner limited ya. Kenapa Mas? Atau Bang kenapa bannernya limited gitu ya? Kalau limited itu kan muncul di shop. Jawabannya adalah karena dia tidak eksklusif. Intinya itu, karena dia tidak tipenya adalah eksklusif. Kenapa nggak eksklusif? Karena hero-hero eksklusif itu adalah hero-hero yang berkemungkinan keluar lagi dalam bentuk legacy, teman-teman. Catatannya ya, legacy. Jadi hero-hero yang eksklusif itu legacy itu bakal dikeluarin. Gitu. Jadi makanya dia di global adalah bentuk limited aja gitu ya. Mungkin itu adalah bentuk penggantian atau penukaran antara Tatara merah dengan yang kita tahu ya itu adalah Renji biru ya. Karena Renji biru awalnya adalah harusnya gacha limited, tiba-tiba dia jadi top up. Ya, sekarang gantian untuk Tatara dijadikan limited dan Renjinya dijadikan top up, teman-teman. Intinya gitu, tapi nanti dalam hal shop dan lain sebagainya semuanya panutannya adalah di server Break the Chain. So, Tatara tidak akan masuk ke shop dan juga Kuremado. Nah, saya mau bahas lebih lanjut ya, karena tadi saya kasih pengecualian untuk Kuremado. Sekarang kita pindah ke Kuremado. Kuremado, di sini kalian bisa lihat dia sudah bisa mendapatkan Kuremado. Dari mana akun ini bisa mendapatkan Kuremado ya? Perlu saya kasih tahu informasi bahwa Kuremado rilis di server Break the Chains merupakan bentuk top up. Jadi, untuk F2P sama sekali tidak akan bisa mendapatkan Kuremado. Nah, Mas Bang, kenapa ini akun F2P bisa punya Kuremado ya? Padahal hero ini adalah hero top up. Jawabannya teman-teman, untuk di Break the Change itu Kuremado pernah dikeluarkan dalam bentuk banner rerun. Dan dia itu hero limited ya dalam bentuk jenisnya. Jadi pernah suatu saat baru beberapa bulan yang lalu ya, 1 bulan 2 bulan lalu dia tuh rilis dalam bentuk banner seperti ini. Satu banner isinya Mado Kureo. Dan itu kalian bisa dapatin Mado Kureo dengan PT 200 teman-teman. Sama kayak banner limited biasanya, kayak banner Tatara merah yang sekarang lagi keluar ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah di global akan muncul juga banner rerun seperti itu? Jawabannya saya jamin bisa keluar, tapi bakal sangat lama sekali, bahkan berpotensi untuk tidak keluar. Berpotensi untuk tidak keluar sama sekali. Ya, dimana kita udah tahu ya, pasti teman-teman kalian juga udah banyak yang ngerasain, banyak yang rungkat di bagian Tatara STR ya karena mereka mengincar Madokuro. Karena memang sebegitu sulitnya kalau dia ditaruh di banner red off gitu ya. Lebih baik dibentuk sebagai top up. Karena apa? Itu bisa terkejar kalau top up. Kemarin itu ada rekan saya yang salah satu sultan juga, dia hampir
bukan hampir ya, dia menghabiskan 1000 tiket, itu tidak habis, tidak dapat Kuremadonya. Bayangin 1000 tiket itu berarti 5 rotasi ya. Kemudian diamondnya juga saya bisa bilang dia di atas 200.000 bahkan lebih. 200.000 diamond ditambah 1000 tiket tidak dapat Mado Kureo di banner STR Tatara. Makanya itu adalah apa ya? Saya udah tekankan di video sebelumnya adalah ketidakpastian dari Kureo Mado. Kalau dirilis dalam bentuk top up itu masih bisa buat didapat, tapi kalau dalam bentuk red off, itu kalian sangat-sangat sulit. Dan Kuremado itu tidak akan rilis dalam bentuk legasi sekali lagi ya. Legasi itu tidak ada. Kalian bisa searching di YouTube aja. Banner legasi. Itu di video saya ditunjukin juga di isi-isinya ya, probability-nya. Kemudian lihat juga video-video lain apakah ada Kuremado di bagian probability-nya ya, bagian sini ya. Kalian cek aja sebagai bukti. Ada beberapa jejak digital di sana bahwa tidak akan ada Mado Kureo di bagian sini, teman-teman. Kecuali tadi aja ya, agak sedikit anomali di bagian Tatara STR. Mungkin karena dua-duanya adalah hero top ya. Dan global mengasih keringanan, dua-duanya itu dirilis dalam bentuk gacha ya. Kemungkinan itu sih buat nge-skip dari top up atau menebus kesalahan di Renji kemarin yang dijadikan top up ya. Dan tapi karena di bawah Kuremadonya dia itu jadi hero yang sangat sulit dan benar-benar tidak bisa didapatkan dengan mudah. Itu ya, jadi sekali lagi poin pentingnya adalah Kuremado tidak akan muncul di shop maupun legasi, tapi dia bisa muncul dalam bentuk banner rerun, tapi masih dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, teman-teman. Gitu ya. Akun ini juga mendapatkan Mado Kureo pada saat banner rerun tadi ya, yang 200 bit yang saya bilang. Mungkin dia dapat 100 BT pertama itu udah dapat. Jadi dia nggak gacha lagi, dia dapat koleksinya aja. Yang udah saya bilang ya, pasti dia kalau ada hero baru ya. Karena dia ini udah bingung banget buat gacha-gacha. Dia udah pada mentok semua untuk yang eh Augirinya ya, walaupun dia F2P tapi dia udah mentok semua. Jadi dia tuh cuman butuh melengkapi aja karakter-karakter yang belum, dan yang belum bisa hadir ya jelas Tatara STR karena belum pernah di rerun, tidak muncul di shop, dan alasannya top up juga karena dia F2P, VP0. Kemudian Arima juga, mungkin pada saat dia rilis, dia nggak sempat buat gacha atau dia memang mau fokus untuk Augiri. Makanya dia nggak dapat sampai sekarang karena banner Carnival itu belum di rerun. Untuk Wasu sendiri ini adalah banner yang baru muncul di Server Break the Chance, ya udah 2 bulan 3 bulan sih. Tapi mungkin belum dapat kesempatan buat gacha di banner Shishigi karena dia tidak fokus ke Shishigi ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi hero-hero ini adalah hero-hero yang tidak akan rilis dalam bentuk, sekali lagi ya, dalam bentuk legasi maupun shop. Saya tekanin beberapa kali biar tidak ada kesalahpahaman. Bang atau Mas, misalkan nanti keluar gitu ya dalam bentuk top up, itu bisa ya? Bisa, jawabannya bisa. Tapi entah waktunya berapa lama ya. Karena biasanya baru rilis itu nggak secepat itu mau dikeluarin dalam bentuk top up lagi atau banner baru lagi single misalkan Mado Kureo. Saya tidak tahu juga, tapi kayaknya kemungkinannya kecil. Bisa sih Mado Kureo keluar lagi gitu ya setelah Tatara. Cuman kemungkinannya sangat kecil. Karena apa? Karena dia baru keluar di banner Tatara. Masa dikeluarin lagi gitu ya? Atau mungkin dalam bentuk pop up ya. Mungkin developer banyak menerima feedback dari masyarakat ya, dari player ya. Saya ngeliat banyak sekali player yang rungkat. 3 rotasi, 4 rotasi itu pada nggak dapat Mado Kureo. Emang kampret ya developernya. Siapa tahu developernya mau memberikan keringanan untuk merilis Mado Kureo dalam bentuk banner atau dalam bentuk top up. Itu di luar kehendak atau di luar pengetahuan saya ya. Jadi kita lihat aja bagaimana kompensasi dari developer terkait orang-orang yang sudah banyak bakar di banner Tatara tapi belum bisa dapat Mado Kureo ya. Si Sigi benar-benar dianaktirikan ya. Udah harusnya dalam bentuk top up lah biar dipermudah tuh seperti itu. Kalau dalam bentuk red off itu mau kalian habis 1 juta diamond pun masih belum bisa dapat ya karena ketidakpastian itu dari red off-nya ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk penjelasan dan penekanan lebih lanjut dari Mado Kureo dan juga Tatara STR. Semoga kalian paham ya dan tahu strategi apa yang harus dilakukan. Apakah kalian mau lanjut gacha lagi di Mado Kureo itu atau kalian mau skip juga silahkan ya.
Oke, mungkin gitu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.